Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan yang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Eko Nugroho, saya istri satu di belakang ya, ada salah satu jemaat juga yang menyertai Bu Debi. Dan tidak lupa saya di sini bersama Engkong Sidik gitu ya, mungkin banyak yang kenal dengan Mbak Sidik. Beliau ini kakak rohani saya, juga tadi sudah saya perkenalkan termasuk musuh saya. Iya, seringkali kami berdebat keras, bahkan sampai urat ini keluar. Tetapi yang kita perdebatkan itu menghasilkan sesuatu. Sejak saya berhenti bekerja bulan November yang lalu, 7 bulan, kami sering seperti itu dan puji Tuhan dari perdebatan itu ada 9 buku rohani. 9 buku rohani dan ya lumayan kalau Bapak Ibu suka membaca itu halamannya sekitar 250 sampai 380 halaman. Buku tebal. Tadi sudah saya perlihatkan ke Ibu, judul-judulnya menantang, ya kalau nanti sudah memiliki ya enggak apa-apa. Kemarin kami kehabisan, waktu kami launching 1 buku, langsung habis, ya sudah puji Tuhan. Ya dari situlah, makanya beliau ini saya katakan musuh dan sekaligus sebagai guru saya selama ini ya. Puji Tuhan, saya diberi judul, perkenalannya sudah cukup ya. Oke, nama saya Eko Nugroho tadi sudah. Terus kemudian saya punya istri satu di belakang menyertai saya dan anak 2. Anak saya yang pertama di Taiwan, kuliah di sana setelah lulus tahun 2019. Sampai sekarang nggak mau pulang. Kemarin pulang cuma sebentar, balik lagi ke Taiwan. Anak saya yang kedua bekerja di BCA Sidoarjo di kantor cabang utama di sana. Berarti sudah tua ya. Ya, tapi gak apa-apa lah, yang penting harus tetap semangat karena Ibu ya, untuk memuliakan Tuhan. Baik, saya pikir perkenalan cukup ya, waktu jalan terus. Kita akan berbicara tentang tema yang diberikan kepada saya adalah tentang menjadi saksi. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Ada slide, sudah dibukakan. Ternyata saya nggak bisa lihat di sana, saya harus nengok ke belakang gitu ya. Gak apa-apa. Ini kalau kita berbicara punya adalah, tetapi kamu akan diberikan kuasa. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 hal yang kita akan bahas, diberi kuasa, kemudian menjadi saksi dan tempat kesaksian. Tetapi kalau saya ngomong Kisah Rasul 1 ayat 8, terlalu umum untuk dibicarakan. Apalagi nanti menjelang kenaikan Yesus, ada doa 10 hari, itu pasti selalu didengungkan. Enggak ada yang baru kah Pak? Apakah hanya sekedar itu aja? Ya, kita akan melihat di sini. Saya berharap kita bisa memulai sesuatu yang baru. Karena apa? Pada saat kita diberi kuasa, itu adalah satu kehormatan yang kita bisa terima. Sama seperti saat ini, saya diberikan kepercayaan, saya diberikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini. Itu artinya saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan di sini. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan kondisi seperti itu. Nah, kalau kita menerima kuasa, itu tidak berhenti sampai di titik kamu akan menerima kuasa, itu koma, karena setiap kuasa itu selalu dibarengi dengan tindakan lain, yaitu yang berupa tugas dan tanggung jawab. Kita menerima kuasa, ada tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya di dalam kekristenan, di sekuler pun juga demikian. Kalau kita katakan orang-orang yang duduk di kementerian, mereka diberikan kuasa, mereka diberikan otoritas, ya di pejabat pemerintahan, mereka juga diberikan tugas dan tanggung jawab. Permasalahannya adalah setiap orang itu belum tentu setelah menerima kuasa tahu tugas dan tanggung jawabnya, tahu wewenangnya. Sehingga seringkali kekuasaan itu disalahgunakan. Kekuasaan itu dilencengkan. Kekuasaan itu kemudian dianggap sebagai guyonan. Gak heran bila mana suatu saat ketangkap KPK, langsung pejabatnya bilang, aku dijebak bawahanku. Ini lucu. Padahal dia punya kuasa. Kalau segala sesuatunya dia bisa menolak karena dalam kuasanya dia. Tetapi pada saat ketangkap KPK dia katakan, aku dijebak anak buahku. Artinya apa?
dia tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya itu dengan baik. Artinya bahwasanya pada saat dia memberikan kuasa itu, dia gak tahu tugasnya, tidak tanggung jawabnya. Sehingga pada saat tanda tangan, Pak, Bapak ini luar biasa, tanda tangan. Pak, ini ada proyek Pak, bagus Pak, ini nanti Bapak namanya akan terkenal, tanda tangan, terkenal ditangkap KPK. Bukan hanya di pemerintahan. Di sekuler saya 36 tahun saya bekerja di sekuler. Dan di situ juga marah. Ada orang-orang yang tidak tahu karena mungkin sesuatu itu sudah tinggi, jabatan diberikan tanpa ada latar belakangnya. Anak buahnya main-main, goblok, mohon maaf ya, saya ini serangnya terang-terangan ya. Kemudian dimanfaatkan, Pak ini mau keluarkan barang. Tanda tangan Pak, tanda tangan. Nanti sebagian dikirim ke rumah. Ini seringkali terjadi. Dan pada akhirnya kekuasaan itu disalahgunakan. Suatu ketika ada seorang bos. Saya pernah ikuti satu bos. Dia titip anaknya. Tolong titip anakku, tolong didik dan untuk bisa mengenal produksi. Kepada kepala produksi. Tetapi oleh kepala produksi itu kemudian dibuatkan satu ruangan. Ruangan untuk bos, bagus. Tetapi di ruangan itu dilengkapi dengan segala macam. Termasuk ruangan untuk merokok. Anaknya diajari ngerokok, diajari hal-hal yang gak benar. Saya sebagai bagian di situ ikut, oke saya ikut. Tetapi pada saat saya sudah selesai, bukan merokok ya, minum kopi, minum teh, minum kopi yang paling sering. Saya keluar lagi, mohon maaf saya ada pekerjaan. Selalu saya katakan begitu. 1 tahun setelah anak bos ini memahami bagaimana struktur pekerjaan, dia panggil saya, keluarkan semua yang ada di kemarin di situ. Satu persatu, termasuk kepala produksinya dikeluarkan. Kalau kita tidak mengetahui tugas tanggung jawab yang kita miliki, karena kita memiliki kuasa dari otoritas tempat maha tinggi, dari Yesus, kita akan menjadi bagian yang dipermalukan oleh iblis, yang dipakai bukan untuk senjata kemuliaan Tuhan, tetapi untuk senjata kelaliman. Harus pahami. Kenapa kau sudah seperti itu? Banyak orang yang senantiasa hidup dalam kepura-puraan. Banyak orang yang merasa kuasa yang diberikan itu menjadi sok, menjadi gaya-gayaan. Sehingga pada saat pujian, seperti dilawat Tuhan, ada kuasa Roh Kudus sampai seperti manifestasi, kelihatan rohani. Tetapi sebenarnya itu untuk apa? Apakah untuk menyenangkan pendetanya? Ataukah supaya kelihatan rohani? Beda tipis. Atau memang benar-benar dilawat Tuhan? Tetapi kita bisa melihat di sini. Bagaimana kalau seseorang dilawat Tuhan? Itu berbeda dengan orang yang hanya langsung geblak. Saya tidak anti ya, mohon maaf. Tetapi kita harus selektif, menguji setiap roh yang ada. Kenapa kok saya katakan begitu? Karena kalau dilihat dalam Alkitab, orang yang kena kemuliaan Tuhan itu tersungkur. Jatuh, ya jatuh, bukan geblak seperti itu. Yang saya ingin tekankan di sini bahwasanya kepura-puraan itu seringkali merambah ke hal yang lebih besar, seringkali menyeret banyak orang, dan itu menjadi racun bagi semuanya. Kepura-puraan menjadi racun. Bahkan kita menjadi sesuatu yang sebenarnya salah itu dianggap sebagai satu kebenaran. Kita lihat di sini di dalam Galatia 2:11-14, singkatnya adalah, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan dan seterusnya. Saudara Bapak sudah baca. Saya akan terangkan karena waktu terbatas. Pada waktu itu yang disebut Kefas, Petrus itu sedang makan dengan orang-orang Yahudi di Antiokhia. Maaf, non-Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi. Setelah orang-orang Yahudi datang, Kefas meninggalkan arena. Alasannya apa? Takut ditolak oleh orang-orang Kristen Yahudi. Gampangannya begitu. Sehingga Paulus itu menjadi marah. Kenapa? Karena Barnabas turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi dalam hal ini, kalau kita pura-pura itu sama dengan munafik, Paulus terang-terangan, dia bisa mendeskripsikan Petrus. Kok ditegur di depan umum. Tetapi Paulus
tidak pernah bisa membiarkan ketidakbenaran itu terjadi. Bahkan menyeret banyak orang. Apalagi Petrus orang pemimpin. Kemunafikan pemimpin ini itu menyeret kemunafikan seluruh jemaat yang ada. Oleh karena itu Paulus mengatakan ia salah, ia tegur di depan banyak orang. Kamu salah, gak boleh dengan kondisi seperti itu. Kamu munafik dan munafikanmu ini menyeret banyak orang. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi kepura-puraan, sungkan, berlebihan itu membuat banyak orang menjadi terseret. Ya, perilaku-perilaku yang tanpa disadari itu seringkali juga memutarbalikkan kebenaran di Antiokhia itu terjadi. Dan Paulus menegur dengan kondisi seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Inilah yang diberi kuasa. Karena pada saat kita diberi kuasa, itu artinya Tuhan memberikan kita keberanian. Yang punya kuasa pasti beranilah. Ya, saya bisa berani menyampaikan di sini, gaya saya seperti ini, mohon maaf. Jadi kalau saya mohon maaf di depan, kalau tersinggung ya mohon maaf. Itu dengan berani karena apa? Diberikan kuasa. Ya, lanjut. Kenapa kok kita harus memberikan kuasa, harus memiliki keberanian? Saya ukur ini. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi kan? Kemudian lagi satu, lanjut slide yang berikutnya. Oke. Efesus 6 ayat 19 dikatakan untuk dikatakan untuk memperkatakan perkataan yang benar. Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kisah 4 ayat 31b. Itu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya begini, Bapak Ibu diberikan kuasa, kan ada yang mengembel-embeli. Selanjutnya kan kuasa ada tugas dan kewenangan. Ada tugas dan kewajiban. Ya. Oleh karena itu dikatakan Efesus 6:19 dia memberikan supaya kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Supaya kita dengan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Itu maunya Roh Kudus kepada kita karena setiap kuasa ada konsekuensi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Keberanian adalah sifat dengan ketiada rasa takut yang bersumber dari keyakinan yang kuat. Tidak terbatas oleh norma atau opini umum. Serta menonjol dan unggul. Seseorang yang berani yakin bahwa tindakan dan perkataannya bersifat jujur, benar, dan adil. Kalau dia berani, kalau dia menerima kuasa Roh Kudus, apa yang perlu ditakutkan? Itu yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita pegang supaya kita tidak takut. Karena pada saat kondisi seperti itu, tidak sedikit ancaman, tidak sedikit halangan, tidak sedikit cemoohan, itu akan dihujamkan. Saya kasih satu kasus satu. Seorang dokter Tyson, ya next, dokter dari Manyong, dokter ya bukan dokter. Next satu. Itu dalam pemerintahan komunis yang bernama Nicole Ceausescu. Dia ditangkap pada saat mengabarkan Injil. Dia ditangkap saat mengabarkan kebenaran oleh pemerintah komunis di Rumania. Dan dikatakan, kamu kalau memberitakan Injil lagi akan saya bunuh. Kamu akan saya hukum mati. Dia katakan, senjata Tuhan adalah membunuh saya. Tetapi senjata saya adalah saya mau mati. Silakan bunuh saya. Khotbah saya sudah tersebar ke seluruh Rumania. Dan pada saat saya mati, suara saya 10 kali lebih hebat dari saya masih hidup. Itu keberanian. Itu keberanian untuk memberitakan Injil. Sudah ditodong. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ditodong, belum pernah dihukum istilahnya wah ini mati ini. Tapi kami dalam pengalaman sehari-hari dulu seringkali mengalami hal-hal seperti itu. Lain waktu kalau ada saya boleh cerita. Tetapi kondisi ini, apakah kita punya keberanian untuk tetap memberitakan Injil? Ataukah kita mundur teratur, kompromi dengan kondisi seperti itu? Karena Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk berani. Apa sih elemen-elemen keberanian itu? Next. Ya, ada beberapa elemen untuk keberanian. Satu lagi, klik. Saya nggak akan panjangkan di sini. Ya, keteguhan. Itu menunjukkan
Kekuatan untuk menghadapi bahaya, penderitaan, kesulitan apapun tanpa mundur. Wis dihadapin aja. Kegagahan menggambarkan tekad yang lebih kuat dari dorongan rasa takut, keulutan, mencakup kekuatan dan harapan untuk bertahan dan menghadapi serangan. Keteguhan itu walaupun kita diperhadapkan kepada penderitaan. Meskipun kita tidak diterima banyak hal. Saya dan Pak Sidik ini termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip vokal. Kalau ngomong salah ya salah, kalau ngomong benar ya benar. Apakah semua orang menyukai kami? Enggak. Banyak orang yang enggak suka. Tetapi aku tidak peduli. Yang penting bagaimana kebenaran itu harus disampaikan. Dengan segala keteguhan, kegagahan. Karena pada saat kita menggambarkan tekad dorongan kita untuk menyuarakan kebenaran, itu kegagahan kita dan keuletan. Ini menjadi satu tali, kalau seandainya di tali sapu lidi, menjadi satu pengikat yang mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Dan mempertahankan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Kita bisa melihat banyak contoh Alkitab yang mati. Kita bisa melihat murid-murid Yesus yang mati bukan dengan wajar, tetapi mati dengan cara yang sangat-sangat sadis masing-masing. Saya nggak jelaskin. Tapi kita bisa memahami bahwa banyak tokoh Alkitab yang meninggal dunia itu karena tidak disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Ada yang disalib, ada yang dibakar. Banyak orang. Kenapa kok mereka semuanya mau? Karena memang mengetahui dalam Roma 8:18 ayat 2 Korintus 4 ayat 17 bahwa segala sesuatu penderitaan di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak akan diterima. Yang kelak akan diterima. Gak sebanding. Makanya mereka berani merelakan diri mereka untuk menderita dalam dunia ini. Untuk mengalami siksaan dalam dunia ini. Karena mereka menyadari bahwasanya kemuliaan kekal yang dijanjikan itu tidak sebanding dengan penderitaan yang fana selama dalam dunia ini. Dan mereka membayar harganya. Berani bayar harganya untuk itu. Makanya kenapa kita luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang ini permasalahan adalah banyak orang yang menyembunyikan kebenaran demi mencapai rasa aman. Benar? Kumpulan orang, wong Kristen. Saya tadi malam ikut pengajian. Ada 1000 hari tetangga yang meninggal. Saya ikut. Tetapi kan tidak harus saya menunjukkan identitas seperti mereka. Enggak. Identitas kita sebagai orang Kristen tetap. Bukan saya menyembunyikan supaya saya mendapatkan rasa aman yang semu. Kenyataannya pada saat kita menyembunyikan itu tidak mendapatkan rasa aman. Makanya ada satu pilihan bagi kita semuanya. Kita memperjuangkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, atau kita tidak berubah dengan segala sesuatu dengan mengikuti mereka, kompromi dengan mereka. Mari kita lihat apa yang layak kita perjuangkan supaya kita bisa menjadi kesaksian bahwa kita memang berani karena kuasa. Saya soroti hanya satu, kuasa aja, keberanian aja. Di dalam kehidupan kita, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri, segala sesuatu itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus yang akan memberikan keberanian untuk kepada kita. Keberanian itu dilimpahkan kepada kita. Mau gak? Pakai. Jangan ngomong saya penuh Roh Kudus kalau di gereja. Saya penuh dengan Roh Kudus pada saat di rumah Tuhan kumpul dengan orang-orang Kristen. Bagaimana pada saat ada di dalam kegelapan lingkungan sekitar? Bisakah kita menjadi lilin yang sedikit kurang percaya? Karena kebenaran untuk itu diberikan kepada kita, keberanian oleh kuasa Roh Kudus. Coba next satu kali lagi. Itu diberikan, dikaruniakan kepada kita. Next. Kebenaran, keberanian itu diberikan kepada kita. Untuk apa saja semuanya itu? Ya, untuk berani menghidupi kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita. Walaupun sulit, pencobaan datang, perlawanan, tetapi kita tetap menjaga reputasi pribadi kita. Kita tetap menjaga bahwa aku ini anak Tuhan. Keberanian untuk menjaga hati dan nurani tetap bersih. Supaya kita bisa memilahkan, oh ini jahat,
oh ini baik. Kita bisa mempertahankan hati, bukan kesempurnaan hidup, tapi kesadaran bahwa kita ini lemah. Kita itu tidak berdaya. Itu hati nurani kita, supaya kita bisa mengatasi kesalahan kita, mengaku kelemahan kita, kegagalan kita, untuk berproses lebih baik lagi. Karena orang seringkali tidak pernah mau dianggap gagal. Orang seringkali tidak mau dianggap sebagai orang yang pecundang, maunya jadi pemenang, tetapi sikapnya seperti pecundang. Berani mengakui keterbatasan. Dan berani meskipun tidak ada dukungan. Pendukung saya Pak Sidik tok. Dalam tanda kutip ya. Apakah itu masalah? Enggak. Kenapa? Kalau Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita, saat situasi kacau, tidak dihargai, otoritas tidak ada, kita tetap eksis. Kenapa? Roh Kudus yang tetap menuntun dalam kehidupan kita. Amin. Sampai di sini jelas? Oke, saya lanjutkan kalau jelas. Kalau nggak jelas saya ulang. Kita lanjut lagi ya. Jadi karena Roh Kudus itu memberikan kepada kita keberanian untuk menjaga hati nurani tetap bersih. Ya, dari rasa bersalah. Karena apa? Integritas. Kalau kita tidak bersih, itu merusak integritas kita. Hati nurani yang bersih itu akan membantu menghindari rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berlebihan. Caranya bagaimana? Ya salah, yang aku salah lah, sudah cukup toh. Salah dipendem, nanti orang yang berbondong-bondong mencari kesalahan kita. Sama seperti kalau kita meninggikan diri, ada banyak orang yang mau merendahkan kita. Ya daripada begitu kita merendahkan diri aja. Daripada kita dikejar-kejar dosa, kita mengaku dosa saja. Sudah beres kan? Untuk mempunyai hati nurani yang bersih. Dan tetap ada dukungan kita. Izinkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Menguatkan hati dan pikiran kita. Ya, kita bisa melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus akan memberikan kuasa yang dibutuhkan pada hari ini. Berani mengaku percaya. Berani hidup jujur. Berani berkata benar. Dan lebih daripada itu, berani berkata-kata untuk hal-hal yang rohani. Berani, kuasa untuk berani, cukup? Oke, kita lanjut untuk menjadi saksi. Saksi, apakah saksi itu hebat, luar biasa? Saya seorang sarjana hukum, lulus tahun 19 sudah berapa tahun ya? Ya, pokoknya saya lulus sarjana hukum tahun 1990. Di dalam hukum itu ada perkara-perkara yang menghadirkan saksi. Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik atau penyelidikan. Keterangan saksi itu apa yang dikatakan, dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui, itu yang disampaikan. Jadi kalau ngomong saksi, apakah hebatnya? Dia hanya menceritakan apa yang lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Sehingga saksi wajib memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, bukan pendapat atau kesimpulan pribadi, dan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Maksudnya apa? Lah kalau kita saksi, Pak, saya tadi lihat setan bergentayangan itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada seperti itu. Apa yang benar? Menurut akal sehat kita, logika kita. Sehingga saksi ada dibagi beberapa saksi. Yang pertama ada saksi fakta. Ini yang paling utama. Karena apa? Keterangan tentang peristiwa, yang didengar, dilihat, yang dialami sendiri. Kita pun juga seperti itu di dalam saksi. Menjadi saksi itu apa yang kita lihat, apa yang kita alami sendiri, peristiwa yang kita hadapi, itu yang kita bicarakan. Gak cukup dengan bicarakan, ditunjukkan dengan sikap. Itu fakta. Saksi ahli adalah saksi yang berkaitan dengan kecakapan dan keahliannya. Sudah dipersiapkan kalau dia memang ahli untuk menyampaikan segala sesuatu tentang permasalahan yang terjadi. Saksi ahli, kalau saudara bisa menjadi saksi ahli, itu luar biasa. Akan diperlengkapi sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saudara diperlengkapi dan akan menjadi saksi ahli untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Dengan kecakapan hikmat yang Tuhan berikan oleh Roh Kudus. Sampaikan kebenaran dengan berani karena kita punya kuasa. Itu saksi ahli. Kalau mau jadi saksi ahli silakan. Masih membuka. Saksi korban. Memberikan keterangan atas peristiwa yang dialami sendiri. Kita ini korban dosa. Ya kan?
Kita bisa menyaksikan, oh dulu saya tuh nakalnya, belingnya kayak gini. Dulu saya tuh kelakuannya suka berzinah. Dulu saya itu suka judi. Dulu saya suka mencuri. Itu korban dari iblis. Dan sekarang kita ngomong, saya sekarang milik Kristus. Saya tidak mau, saya tinggalkan itu semua ya. Dan ada satu lagi yang tidak ditulis dalam KUHAP. KUHAP itu kitab undang hukum acara. Yang disebut dengan saksi mahkota. Karena belakangan ini kan muncul ya. Siapa? Halo? Saksi mahkota yang muncul? Oh nggak ada yang lihat TikTok kali ya. Itu loh, si Rismon Hasiholan Sianipar kan dia menyatakan diri jadi saksi mahkota. Benar? Apa saksi mahkota? Saksi mahkota adalah saksi karena dia di persenggokolan. Dia ikut biasanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penipuan. Hal-hal yang sulit dibuktikan karena begitu rapi. Sehingga perlu saksi mahkota adalah saksi dari antara kelompok itu yang bersekongkol, yang sudah bertobat. Itu menjadi saksi. Gampangannya ada satu artis yang dulu adalah panglima kerajaan gereja setan. Siapa namanya? Mongolia. Mongol siapa? Mongol siapa sih? Ya itulah, Mongol itu loh. Dia menjadi saksi mahkota kenapa? Dia membelejeti siasat iblis. Dulu saat dia menjadi panglima kerajaan setan, gereja setan. Dia membelejeti bagaimana kelemahan-kelemahannya gereja. Bagaimana kelemahan-kelemahannya dari kerajaan setan, gereja setan. Dia belejeti. Itu saksi mahkota. Ada banyak orang menjadi saksi mahkota kenapa? Karena dia mengalami kondisi seperti itu. Dan sekarang dia sudah berubah menjadi milik Kristus. Jadi kalau saya katakan apa saksi itu harus pintar ngomong? Halo? Enggak ya? Betul, puji Tuhan. Karena saksi itu adalah yang menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah saksi itu harus tentang keberhasilan? Ya? Oh saya ini sudah lulus S3. Anak saya Pak kuliah luar biasa Pak. Menjadi ranking yang terbaik. Ya, usaha saya luar biasa. Diberkati. Dengan seperti itu. Apakah dengan kesembuhan, mujizat kesembuhan? Boleh. Saya sakit Pak, stroke disembuhkan oleh Tuhan. Saya mengalami pendarahan operasi otak disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kalau enggak, berarti enggak bisa jadi saksi. Istri saya sudah 4 tahun sakit berjalan gitu karena pengecilan otak. Keseimbangannya bermasalah. Jadi takut usia 57 ya, 57 seperti usia 80, 90. Berarti saya nggak bisa saksi dong. Bukan karena sudah disembuhkan bisa jadi saksi. Tidak disembuhkan bisa menjadi saksi. Nanti kita akan bongkar hal itu. Supaya kita bisa menyadari. Bukan keberhasilan, bukan hanya kesembuhan. Bukan hanya diluputkan dari masalah. Oh Pak, saya tadi kesini Pak. Saya masuk jadi lampu merah. Saya lupa Pak. Untung gak ada polisi. Wah itu. Atau saya lupa dari penipuan Pak. Saya gak tertipu. Saudara boleh untuk menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Enggak salah. Tetapi kalau seandainya kita fokus kepada hal-hal seperti itu yang salah. Karena pada saat di luar keberhasilan, di luar kesembuhan, di luar diluputkan segala sesuatu oleh Allah, ada hal-hal yang rasional yang dialami oleh manusia, yaitu kegagalan, yaitu kematian, banyak hal. Dan kalau sudah begitu, apakah mereka tidak bisa menjadi saksi? Halo? Berarti gak bisa jadi saksi kalau kita hanya memfokuskan pada hal itu. Apa yang dialami Ayub, apa yang dialami oleh orang lain. Karena apa? Saksi itu apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Tidak menunggu harus sukses. Justru kita di tengah-tengah kesulitan, itu menjadi saksi yang luar biasa. Ya, coba lanjut. Di tengah-tengah kesulitan, itu kita bisa menjadi saksi yang luar biasa. Menjadi saksi Kristus di tengah kesulitan hidup adalah salah satu bentuk bukti yang paling kuat kalau kita menunjukkan iman saudara. Menunjukkan bahwa kita tidak tergantung kepada keadaan. Menunjukkan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, pada karakter Allah.
bukan keadaan manusia yang fana, yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi kita bergantung kepada Allah. Saya terbiasa dengan menang. 36 tahun saya di dunia HRD sampai ke posisi yang paling tinggi. Sebagai asisten direktur. Saya tidak pernah kalah menghadapi ormas, LSM, pemerintah, daerah, kepolisian, sampai Bareskrim. Saya nggak pernah kalah. Sampai satu saat kemarin, bulan lalu, anak saya masuk rumah sakit. Saya harus sabar untuk menunggu proses. Saya harus bagaimanapun juga saya ikutin. Keluar rumah sakit, mobil saya parkir di Delta Surya. Parkir, diem, ditabrak orang. Ditabrak orang, di kemudian pas ketemu saya punya hati, kok saya pengen keluar, saya keluar. Saya lihat orang nabrak, karena saya mau keluar karena rumah sakit ya minta KTP aja. Nanti kita urus belakang karena dia ngomong saya mau ganti kok Pak. Oke. Ternyata apa? KTP-nya ada, alamatnya. Saya datangi tidak ada yang kenal. Gak ada yang tahu. Bahkan saya tunjukkan KTP yang kebetulan KTP mamanya. Karena dia yang bersangkutan gak bawa KTP. Saya bilang ini loh Pak Hari. Oh iya Pak, itu Pak Hari nama suaminya. Tapi sudah meninggal 5 tahun lalu. Coba. Saya gak pernah kalah. Saya pulang. Saya ngomong, cari kemana, saya cari. Kasih tahu ya. Kalau sampai nanti malam tidak ada mobil saya, berarti cari masalah dengan saya. Saya pulang. Saya hubungi teman-teman, karena terakhir saya juga di pengamanan dari TNI. Oh sudah Pak, ada gereja, ada 2 TNI. Kita parani aja. Kita saya kasih waktu 24 jam, hari ini masih ada waktu. Kemudian saya temu sobat saya lagi di situ Bondo. Bang, aku ditabrak wong Melayu. Wes parani, aku sing situ Bondo tenono. Ya, saya nggak puas. Saya ngomong intel yang sering kali jaga di gereja. Parani Pak. Semua ngomong parani dan siap mendukung. Sebagai bukti otentik karena saya bekas HRD, saya masuk ke data sudah minta berita acara. Saksi jadi saksi bahwa kejadiannya seperti ini melibatkan ini. Kuat. Tinggal mau hancurin musuh. Sudah tahu alamatnya. Apa yang terjadi? Besok 2 pagi saya malam tidak bisa tidur. Sampai jam 2 saya nggak bisa tidur. Karena apa? Dalam hati kecil saya cuma ngomong, lepasinlah, lepasinlah, lepasinlah. Akhirnya saya menyerah, saya pengen tidur. Ya sudah tak lepasin, saya bisa tidur. Saya besoknya nggak jadi pergi, saya batalin semua, saya katakan, saya perbaiki sendiri. Tuh, peristiwa yang kita hadapi. Menunjukkan bahwa kita tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada materi. Tetapi pada karakter Allah yang penuh kasih. Bisa enggak kita ini melakukannya? Saya habis itu khotbah di Pandaan dengan materi yang sama. Karena salah satu materinya adalah melepaskan diri atau mematikan diri. Saya diuji yang pertama kali. Dan saya katakan waktu itu di Pandaan, saya sudah menang hari itu. Kita bisa menjadi saksi meskipun kondisi kita tidak baik-baik saja. Oke, waktunya jalan cepat ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut aja. Terus next. Supaya kita cepat. Apa enaknya kondisi seperti ini? Menjadi saksi seperti ini. Saya tidak akan baca seluruhnya. Tetapi dalam kelemahan kita itu kekuatan kita. Ya. Timernya kurang 6 menit. Saya akan mencoba cepat. Menunjukkan respon iman kita, keputusan kita. Tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan. Itu penting. Kemudian yang kedua, saya akan lewati, ada Bapak Ibu bisa baca di slide. Ya terus, menjaga integritas dan sikap hati kita. Pada saat kita enaknya menjadi saksi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita bisa menunjukkan tidak membalas kejahatan, tetap jujur dan ramah meskipun kita tidak disukai. Dan kita bisa menunjukkan kasih kita. Ingat Stefanus. Saya cepat saja karena ini memang terlalu banyak ya. Bersaksi melalui tindakan atau kesaksian hidup. Kita menunjukkan buah roh kita. Kita bisa berbagi kebaikan dan siap sedia untuk melayani. Saya gak ulas, pasti jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Menjadi panggung yang setiap peristiwa itu menjadi panggung bagi kita untuk memberitakan Injil.
Kita tahu kerentanan kita. Kita tahu ketidakberdayaan kita. Kita tahu kegagalan kita. Tetapi kita mengatakan, Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Kasih karunia itu Tuhan cukup bagiku. Dan kita bisa mengatakan, aku bisa menang. Jadi kalau kita ngomong kondisi bersaksi dengan kondisi baik-baik saja, itu wajar. Kondisi bersaksi saat kita berhasil, semua orang bisa melakukannya. Tetapi kondisi saksi pada saat kita tidak sedang baik-baik saja, itu yang luar biasa. Karena kesaksian terbesar bukanlah kata-kata yang kita ucapkan, melainkan hidup yang kita jalani. Orang melihat, orangnya sorot tetapi tetap memberi. Dia hidupnya nggak bagus, tetapi tetap mengasihi. Dikucilkan tapi tidak pernah balas dendam. Itu yang menjadi panggung yang harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Sehingga mereka walaupun kita tidak berkata-kata, itu tetap mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita? Apakah kita mau kompromi? Meskipun itu kita ditik dan harus ditendang dari posisi jabatan kita. Kita bersaksi demi kebenaran. Ada satu contoh, seorang ratu yang tidak pernah disebut dalam Alkitab, hanya sebut satu kali, tetapi bisa menjadi jalan yang luar biasa. Yang disebut dengan Ratu Wasti. Pernah dengar Ratu Wasti? Ya, tahu Wasti ya? Oke. Ratu Wasti ini dalam kitab Esther, itu disebutkan, dia harus menghadap raja. Ya. Tetapi dia menolak. Menolak untuk menghadap kepada raja. Nah, kita mau kompromi enggak? Selama ini tidak dibedah. Tapi saya ingin mengungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Alkitab sendiri, Allah tidak membenarkan Wasti. Alkitab Allah tidak menyalahkan Wasti. Tetapi respon yang diungkap dalam Alkitab adalah respon dari raja dan para petinggi kerajaan. Bahwa tindakan Wasti ini akan berakibat untuk istri-istri seluruh kerajaan akan ikut memberontak. Hanya itu. Tetapi Alkitab tidak pernah justifikasi Wasti sebagai orang yang berkhianat. Justifikasi Wasti sebagai orang yang dan juga tidak membelanya. Itu yang kita perlu catat. Sehingga kita bisa berasumsi dengan kondisi seperti itu. Alkitab tidak menerangkan lebih lanjut. Hanya respon dari raja. Kenapa kok Wasti menolak? Karena dia keteguhannya ada beberapa alasan. Dari teksnya kita bisa melihat dalam Esther 1 ayat 10 sampai 11 bahwasanya Raja Ahasiweros pada waktu itu sedang mabuk anggur. Dia minta Wasti itu datang memakai mahkota. Dia berjalan untuk memamerkan kecantikan Wasti di depan raja dan penguasa yang masih mabuk anggur. Harga diri. Tak bisa ditoleransi dengan kondisi seperti itu. Itu satu alasan. Dia masih mabuk anggur. Yang kedua, adanya tradisi Yahudi yang disebut Midras Yahudi. Ini di Midras Esther Rabbah ke-3:14. Jangan percaya Midras ya, saya hanya mengungkapkan hanya sebatas supaya kita bisa melihat. Karena Midras itu, tradisi itu hanya bagian mereka untuk menceritakan, melengkapi celah-celah yang ada di Alkitab yang tidak disebutkan. Itu yang pertama. Kedua, Midras itu seringkali dibesar-besarkan. Kayak drama Korea. Kayak drama Korea. Tahu berarti, digede-gede no. Diumwahkan. Dan ya kalau ngomong, saya nggak pegang nggak apa-apa. Tetapi ini dibesar-besarnya apa? Wasti hanya suruh pakai mahkota dan tidak memakai hal yang lain pakaiannya. Sehingga dia telanjang diperlihatkan kepada semua orang. Itu tarif yang kedua. Yang ketiga adalah faktor harga diri. Karena pada waktu itu Wasti sedang melangsungkan pesta sendiri dengan para perempuan di istananya Raja Ahasiweros. Esther 1 ayat 9. Sehingga pada saat kalau dia pada saat diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang-orang mabuk, harga diri dia juga. Dan gak benar juga. Masuk istrinya dipamerkan dengan orang-orang yang mabuk. Ada yang istrinya mau dipamerkan ke orang-orang yang mabuk? Ya enggak lah. Wasti membela diri, saya tidak mau hadir. Apakah Wasti tidak tahu konsekuensinya? Tahu pada saat dia menolak perintah raja, dia pasti tersingkir jadi ratu. Dia pasti terbuang. Meskipun itu rencana Allah Esther masuk. Tetapi Wasti mengambil sikap. Tidak kompromi. Tidak mau mengambil risiko. Meskipun dia harus keluar dari ratu. Tidak menjadi ratu lagi. Sikap seperti inilah kalau kita mau menjadi saksi. Meskipun engkau tidak akan didudukan dalam jabatan tertentu,
Karena dari kebenaran yang Anda yakini, kebenaran yang anggap betul, jujur, why not? Tokoh Alkitab sudah memberitahukannya. Kalau saksi itu hal yang luar biasa, oh biasa. Oke. Ya. Jadi kita bisa fokus kepada hal yang tidak benar. Yang kondisi yang tidak enak. Itu kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik, yang terakhir saya singkat saja. Karena sudah habis waktunya. Saya tuh lupa waktu, padahal saya lihat terus waktunya. Yang ketiga ya, itu adalah tempat kesaksian. Saya minta waktu 5 menit aja, paling banyak 5 menit. Oke. Kesaksian itu kecil. Oh, kesaksian di Yerusalem, Pak. Keluarga kita. Gampang apa susah? Di Yerusalem saksi, di Yerusalem, di rumah kita, gampang apa susah? Halo. Oke, terima kasih. Saya bisa lebih panjang. Kesaksian di Yerusalem, di rumah tangga kita, di orang tua kita, di adik, kakak, lingkungan kita, gampang atau susah? Gak ada orang ya? Halo? Susah apa gampang? Susah! Kenapa susah? Orang mengatakan ya gampang dulu di keluarga. Oh enggak, lebih lu susah. Karena mereka tahu kelakuan kita dulu. Karena mereka tahu kelakuan kita sebelumnya. Sama seperti murid-murid harus saksi di Yerusalem, tempat kelahiran mereka. Mereka tahu latar belakangnya murid-murid. Mereka tahu kondisi kehidupan rumah tangga murid-murid. Dan pada saat mereka saksi, sopokon, sok suci, sopokon, sok rohani. Itu yang sering dijustifikasi di keluarga kita. Jadi Yerusalem itu bukan tempat yang gampang. Susah bagi saya loh ya. Kenapa? Mereka tahu latar belakang kita. Mereka tahu kemampuan kita. Mereka tahu kelemahan, kekurangan, cacat, bahkan dosa yang kita lakukan. Untuk menjadi saksi di lingkungan seperti itu bukan hal yang gampang. Tetapi kalau kita diizinkan untuk bisa menang di Yerusalem, maka Yudea itu sudah dalam genggaman, bahkan seujung bumi itu dalam genggaman. Kenapa? Yang sulit kita bisa lalui. Kan lebih mudah saya bersaksi di sini, saya ceritakan segala macam cara. Ada percaya, nggak cek kebenarannya. Itu anatema untuk mimbar, nanti dijelaskan. Ada percaya, semua setiap pengkhotbah yang datang dapat menceritakan yang luar biasa. Ada percaya karena tidak tahu latar belakangnya. Tetapi kalau seorang pengkhotbah di tempat ini, halah dhisik ngono. Allah sok rohani. Saudara kan pasti mencibir, padahal bobot yang diberikan oleh pengkhotbah yang datang di tempat ini, yang keluar dari sini, itu mungkin luar biasa. Tidak ada mukjizat di Nazaret. Yesus sendiri mengakui bahwa dia tidak diterima di kampung halamannya. Berarti susah untuk bersaksi di Yerusalem. Karena mereka tahu latar belakang kita. Mereka tahu kelemahan kita. Mereka tahu cacat celah kita. Tetapi kita bisa menunjukkan perubahan hidup kita. Saya dulu begitu, kamu tahu sekarang saya bagaimana. Saya dulu tukang memabuk, saya dulu penjudi, sekarang kamu tahu saya memuliakan Tuhan setiap hari. Itu yang harus kita beritakan. Meskipun mereka mencibir, lah pancet aing golak. Ada kesempatan akan kembali. Itulah susahnya di Yerusalem. Sehingga saya bisa katakan, kalau saudara bisa memegang Yerusalem dan menang di Yerusalem, maka Yudea, orang-orang di sekitar kita, itu juga akan mengakuinya. Komunitas di luar rumah tangga kita, itu juga akan mengakuinya. Oh iya, memang orang hebat ya. Dulunya begitu, saya tahu. Tetapi sekarang sudah luar biasa. Lebih mudah. Lebih mudah. Daripada saya harus saksi dulu di ujung bumi. Pasti lebih mudah di Yudeanya, lebih mudah. Di luar ruangan, di pasar Allah, ketemu cuma hello, ketemu di sekolah cuma seberapa, temu tempat kerja bagaimana. Mereka tahu hanya keseharian kita, tetapi tidak utuh dalam kehidupan kita. Sehingga bagi kita mudah. Karena kita bisa mengkamuflase kelemahan kita. Kita bisa mengkamuflase semua kelemahan,
cacat celah kita, dosa kita bisa tutupin. Tetapi di keluarga belum tentu. Kemudian yang ketiga itu juga berat, Samaria. Samaria berat kenapa Pak? Karena Samaria adalah orang-orang yang tidak kita sukai itu dari dalam. Pada saat Yesus mengatakan kamu harus bersaksi di Samaria, mereka wah, bagaimana kami bisa bersaksi di Samaria? Orang yang tidak kami sukai, bukan dari golongan kami. Orang yang kami benci, kami bermusuhan terus. Bagaimana saya bisa bersaksi di Samaria? Weh, gak gampang men. Saya harus bersaksi di depan musuh saya. Misalnya kalau punya musuh. Kok gampang? Pertama-tama saya harus menaklukkan diri saya sendiri. Menaklukkan ego saya. Menaklukkan harga diri saya. Menaklukkan semua egoisme saya. Baru bisa bersaksi. Itu dua musuh. Satu diri sendiri, satu orang lain. Samaria sama. Mereka mau mendekati orang Samaria. Takut juga dijustifikasi oleh orang sekitar. Loh, delok kan? Yesus itu makan sama orang-orang berdosa. Sedangkan kita misalnya ngopi bareng dengan para orang yang suka mabuk. Orang Kristen lihat, loh pengerja kok ngopi bareng sama orang-orang mabuk ya. Langsung dijustifikasi bagian dari situ. Nah ini kan berat. Kita sendiri menjatuhkan justifikasi kepada orang-orang kita. Gak tahu latar belakangnya, gak tahu bagaimana dia, tetapi dijustifikasi seperti itu. Padahal kita ngomong Samaria adalah sama beratnya dengan Yerusalem. Karena musuhnya diri sendiri, orang sekitar kita, dan musuh di depan kita. Itu berat. Gak gampang. Lebih gampang ke ujung dunia. Ke ujung bumi gak perlu kapal. Ke ujung bumi gak perlu dengan pesawat terbang. Cukup dengan handphone. Sudah sampai ke ujung bumi. Betul? Worship leader silakan naik. Untuk menyiapkan satu pujian. Lebih mudah kita bersaksi di ujung bumi. Kita pakai status WA, oh Tuhan baik dan seterusnya. Kita bawakan renungan, kita forward. Kita pakai YouTube. Ya saya ada YouTube. Ada 100 lebih video di sana. Lebih mudah ke ujung dunia. Kenapa? Itu bisa dilihat oleh semua orang di dunia. Tidak perlu kapal, tidak perlu pesawat. Untuk memberitakan Injil cukup dengan genggaman kita handphone. Lebih mudah. Daripada kita harus bersaksi di Yerusalem maupun di Samaria. Apapun keadaannya, kita mau untuk bersaksi. Apapun situasinya, kita mau bersaksi. Karena bersaksi hanya menyuarakan apa yang baik. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami untuk diceritakan kepada orang lain. Sehingga mereka memuliakan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan kita, biar itu semua kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Silakan.